Perbedaannya ada di dia tahu harus ngapain dalam kondisi suatu market. Banyak dari trader yang dia udah nyerah di 3 bulan pertama, nyerah di 6 bulan pertama. Tiba-tiba punya 100 juta, 100 juta langsung di tradingin. Bohong kalau psikologinya nggak berantakan. Dia lebih santai ketika trading. Gua di trade ini kemungkinan gue bakal dapat 150%. Lebih baik nggak kejemput daripada kejemput tapi MC. Nice Mas Belva. Kita mau lanjut diskusi lagi nih. Ya, topik kali ini kita mau bahas mengenai professional trader. Apa sih yang membedakan antara professional trader dan retail trader pada umumnya? Sama professional trader versus trader pemula kali ya, bukan retail ya. Karena kan profesional juga mungkin juga dia retail ya. Ya. Perbedaannya ada di dia tahu harus ngapain dalam kondisi suatu market, dalam suatu momen. Misalkan market lagi sideways, dia tahu ya udah sebatas sesederhana pasang buy di demand, sell di supply, beres. Biasanya mungkin kalau trader pemula dia berharap ada retrace untuk jebolin breakout-nya, tapi belum tentu itu kejadian, ya kan? Tapi kan pada dasarnya apa yang kita lihat sebagai trader itu harusnya apa yang ada di layar. Kalau memang chartnya belum breakout, ya udah berarti masih sideways. Kita nggak usah berandai-andai dia terbang dulu gitu. Kecuali memang udah terbukti breakout, nah baru kita bisa cari dengan Fibonacci dan sebagainya. Perbedaannya kira-kira singkatnya gitu sih ya. Si A tahu harus ngapain dalam kondisi A1. Nah, Oke, menarik Mas Belva. Jadi professional trader mereka bisa mengidentifikasi momentum ya. iya betul. Singkatnya gitu, mengidentifikasi momentum. Oke. Nah, gini Mas Belva, professional trader kan biasanya mereka sudah konsisten nih tradingnya menghasilkan secara long term. Nah, gimana sih atau apa sih langkah-langkah yang harus diambil untuk bisa kita mencapai jalan itu? Langkah-langkah yang harus diambil. Nah, untuk menjadi profesional trader, gue percaya itu harusnya runway yang cukup panjang. Lebih dari 3 tahun, bisa jadi tahun ke-5 dia baru ngerasa trading strateginya aman, proven, atau bahkan di tahun ke-10 dia baru ngerasa dirinya proven sebagai pro trader gitu kan. Yang harus dilakuin sebetulnya sabar dan konsisten. Ya, gue akan balik ke tiga fundamental secara psikologinya itu sih Mas. Disiplin, sabar, sama konsisten. Karena banyak dari trader yang dia udah nyerah di 3 bulan pertama, nyerah di 6 bulan pertama. Walaupun sebetulnya skill dia sebenarnya bagus, tapi karena dia nggak konsisten buat ngasahnya terus, jadinya ya udah berhenti di situ. Nah, begini Mas Belva. Professional trader itu biasanya kan tervalidasi nih oleh orang lain. Oh, dia tradernya udah pro nih, udah profesional nih, karena bisa menghasilkan hasil yang maksimal atau optimal secara dalam waktu panjang. Nah, seberapa penting sih pemula untuk mencapai profesional trader itu mencari tempat belajar trading yang benar, tidak hanya mereka trial error sendiri, Mas? Tricky karena kita nggak bisa nentuin, misalkan Belva trader pro, tapi kan dia nggak tahu kemarin atau 2 tahun lalu gue lossnya berapa. Bisa jadi misalkan gue woro-woro di sosmed gue profit 100 juta dalam waktu 1 pekan. Tapi kan mereka nggak tahu kalau sebelumnya gue loss 500 juta dalam 3 hari. Itu kan pasti yang si influencer tersebut yang dia share ya udah cuma profitnya doang. Alangkah lebih bagus kalau memang si trader pemula ini dia bisa tahu rekam jejak yang transparannya itu kayak gimana untuk menobatkan, oh kayak gue mau ngikutin trading strateginya si A gitu. Kalau misalkan dari yang dia lihat cuma dari sosmed doang, ya kan kita tahu mas, hal-hal yang di-share di sosmed cuma yang enak-enaknya aja. Yang pahit-pahitnya belum tentu di-share ya kan. Nah, kita tahu sendiri nih, kalau yang namanya trader pro biasanya kan udah trading dengan trading modal yang besar. Nah, untuk para trader pemula ini, gimana mereka bisa tahu mereka udah siap
untuk bisa trading modal besar dan gimana caranya untuk mencapai itu, Mas? Oh, nggak bisa. Nggak ada orang yang tiba-tiba bisa leaping moment, dia biasanya trading 1 juta rupiah, tiba-tiba dapat duit durian runtuh lah. Tiba-tiba punya 100 juta. 100 juta langsung ditradingin. Bohong kalau psikologinya nggak berantakan. Jadi itu harus tumbuhnya harus scalable itu. Dari 1 juta naik 5 juta, naik 10 juta, 25 juta, dan seterusnya. Jadi yang namanya psikologi nggak bisa kita paksain sih, Mas. Growth-nya harus bertahap. Termasuk kalau misalkan teman-teman lagi pilih challenge di prop firm gitu ya, itu kan variatif. Yang paling kecil challenge-nya $3.000, 50 jutaan, sampai yang paling gede 1,6 miliaran, $100.000. Nah, ketika trader milih challenge di prop firm, itu strateginya juga inline dengan berapa banyak capital yang biasanya dia pegang. Kalau misalkan dia biasanya tradingnya cuma 5 juta, 10 juta, tiba-tiba dia pegang $100.000 gitu kan, ya itu kemungkinan besar bakal bias juga psikologinya dia gitu. Nah, Mas Belva, kita kan punya teman-teman yang udah trader pro lah, bahasanya mereka trading dengan modal yang besar. Nah, menurut Mas Belva nih, habit atau kebiasaan yang dimiliki teman-teman trader pro dibandingkan dengan trader pemula yang mereka punya itu apa sih, Mas, sebenarnya trader pro itu? Dia lebih santai ketika trading. Dia nggak buru-buru, visionnya sangat clear, ngebaca marketnya objektif, dan dia tenang. Dia nggak terburu-buru untuk mendapatkan profit sekian. Karena ketika dia percaya sama trading plan-nya, dia akan tenang. Oh ya udah, kalau loss paling segini, kalau profit dapat segini, udah beres. Gitu. Beda sama trader pemula, Mas. Karena kalau trader pemula kan biasanya yang dicari pasti, oh, gua hari ini harus profit segini. Gua di trade ini kemungkinan gua bakal dapat 150%. Nah, itu kan jadi rusak. Fundamental yang ada di brand rootnya tuh rusak gitu buat masuk market. Menarik sekali, Mas Belva. Luar biasa sharing dari Mas Belva ini. Mas Belva punya kata-kata hari ini nggak untuk memotivasi teman-teman trader pemula mereka kelak bisa jadi trader pro dan menjadi generasi trader yang Indonesia yang sangat luar biasa? Oke, kata-kata hari ini, lebih baik nggak kejemput daripada kejemput tapi MC. Oke, Mas Belva. Terima kasih. Thank you.